Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ibu absen dulu ya. Gea Sera Apriani, Hadir, Bu. Dwita Anjani, Wita tidak hadir. masih sakit ya? Iya. Sakit. Maura Aprilia Safitri, Hadir, Bu. hadir. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita ya. Materi yang kedua, ayo menjauhi sikap tercela. Sebelum Ibu menjelaskan sikap tercela, ada yang tahu arti sikap tercela? Saya, Bu. Baik, silakan Gea. Perbuatan yang buruk dan tidak boleh dilakukan. Contohnya? Saya, Bu. Ya, Maura. Berburuk sangka kepada orang. Ada lagi? Tidak. Cukup. Baiklah. Sekarang Ibu akan menjelaskan maksud dari sikap tercela, boleh dicatat. Maksud dari sikap tercela adalah perbuatan yang tidak Allah ridhoi atau tidak boleh dilakukan. Nah, bagaimana sih cara menghindari sikap tercela? Yang pertama, biasakan berbagi, perbanyak beribadah, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan, selalu menjaga ikatan silaturahmi, pelihara perkataan baik, serta jadikan agama sebagai pedoman dalam berperilaku. Jadi itu maksud dari sikap tercela serta cara menghindari dari sikap tercela tersebut. Nah, Ibu akan menjelaskan apa saja macam-macam akhlak tercela. Nah, contoh dari akhlak ini seperti dengki atau hasad, dendam, gibah, fitnah, hingga namimah. Semuanya mengantarkan kerugian bagi orang lain dan pelakunya. Nah, yang pertama ada hasad atau dengki. Bukan sekedar perasaan iri hati dari seseorang pada orang lain. Namun, ketika hati terikat hasad, maka pemilik hati hasad menginginkan nikmat yang orang lain juga hilang darinya. Menurut Syekh Mustada Al-Adawi dalam At-Tasil li Tawil Antazil Juz Amma fi Su'al Wajab halaman 720. Hadat adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan hasad yaitu membenci dan tidak suka terhadap keadaan yang baik yang dialami orang yang dihasad. Nah, bagaimana sih cara menghindari sikap tercela? Allah terpuji yang akan mengantarkan seseorang pada kebaikan dalam kehidupan bagi orang Islam. Allah terpuji tidak hanya memengaruhi kebaikan dunia, namun juga untuk kehidupan di akhirat. Sebaliknya, akhlak tercela justru mengantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan buruk. Nah, ada contoh yang kedua, yaitu dendam. Dendam juga menjadi perbuatan tercela. Rasa dendam membuat iri hati seseorang dipenuhi rasa kemarahan. Dia ingin membalas perlakuan orang lain atas perbuatan tidak menyenangkan yang dialaminya. Nah, cara untuk mengatasi dendam adalah dengan memaafkan orang yang menyebabkan sakit hati. Teladan utama dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi memaafkan orang-orang yang menyakiti beliau dalam perang Uhud, walau para sahabat memintanya untuk mendoakan agar mereka celaka. Yang ketiga ada gibah. Apa sih maksud dari gibah? Nah, jadi gibah itu adalah perbuatan yang cukup sulit dihindari setiap orang. Gibah itu adalah membicarakan diri orang lain. Namun, umumnya gibah tidak hanya memperbincangkan orang lain dalam hal baik saja, melainkan juga kekurangannya. Bagaimana cara menghindari gibah? Nah, caranya itu segera merusakan bisikan setan saat hati ada dorongan membicarakan aib daripada orang lain. Dengan begitu ghibah dapat dihindari. Ghibah jika diperturutkan dapat menimbulkan fitnah untuk orang lain.
Yang keempat ada fitnah. Apa sih fitnah? Nah, fitnah itu merupakan perilaku untuk menjelekan orang lain agar namanya tercoreng. Dikutip dari buku Akidah Akhlak. Nah, fitnah merugikan kehormatan orang lain. Perbuatan tercela ini kadang dilakukan secara tersembunyi dan tidak jarang disampaikan secara terbuka. Nah, dampak dari fitnah ini lebih besar dari pembunuhan. Fitnah mampu memgoreskan luka hati sepanjang hidup bagi orang yang difitnah. Dan pelaku fitnah umumnya pengecut dan memiliki hasad tinggi kepada orang lain. Perbuatan ini juga dapat dicegah dengan menyadari bahwa Allah memberikan semua nikmatnya secara adil. Hati perlu ditata agar tidak mudah muncul kebencian dan dapat memicu perilaku fitnah. Nah, yang terakhir yaitu ada naminah. Naminah adalah sikap mengadu domba. Hanya saja padanan kata kurang sempurna karena naminah lebih luas pengertiannya. Sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata, "Maukah aku berikan kepada kalian apa itu al-adhu? Itulah naminah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia." Hadis riwayat Muslim. Nah, naminah juga memiliki efek yang dahsyat dalam merusak hubungan. Hanya dengan bekal sebuah informasi bohong, hubungan di antara orang lain bisa kacau balau. Bahkan efek naminah diserupakan seperti sihir. Bagaimana cara menghindari naminah? Yaitu menahan diri untuk menyebarkan setiap kabar yang diterima. Selain itu, perlu pula untuk menjauhkan diri dari mengikuti perkataan orang yang suka bersumpah, mencela, mengumbar fitnah, menghalangi orang lain berbuat baik, dan juga melampaui batas lainnya. Jadi itu macam-macam dari perilaku tercela dan apa saja cara mengatasinya. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup? Cukup. Baiklah, jika cukup, semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudahi dulu pertemuan kita yang kedua ini. Apabila Ibu punya salah, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.